Tempat ini pada dasarnya adalah toko penipuan. Tidak ada satupun barang di seluruh toko ini yang bernilai lebih dari 10.000. Semuanya barang palsu kelas atas. Di tumpukan batu rongsokan ini, sebenarnya ada batu giok mentah senilai 1 juta. Itu keuntungan 2.000 kali lipat. Bukankah itu uang gampang? Bos, boleh saya lihat batu ini? Ahli ya, Nona? Ini adalah batu terbaik di toko kami. Lihat jendela ini. Warna birunya hampir tumpah keluar. Ini benar-benar harta karun langka. Memang tidak buruk. Bos, berapa harganya? Cantik takdir yang mempertemukan kita. 800.000 harga par. Cantik, kamu bisa lihat sendiri. Jendela ini hampir merupakan jendela yang terbuka sepenuhnya. Kamu bisa melihatnya dengan matamu sendiri. Nilainya hanya akan naik tidak turun. 800.000 adalah harga yang sangat wajar. Baiklah bungkus. Tanti, batu ini Anda tidak bisa membelinya. Kamu tahu soal judi batu juga. Saya tidak tahu banyak, tapi firasat saya mengatakan batu mentah ini tidak bernilai lebih dari 10.000. Anda harus membeli. Yang saya pilihkan untuk Anda sebagai gantinya. Jangan asal bicara kalau tidak tahu apa-apa, bocah. Kalau bukan, karena fakta bahwa kalian datang bersama. Sudah kusir kamu sejak tadi? Saya sudah memeriksa batu ini dengan cermat tadi. Ada kemungkinan besar isinya giok kuning. Nilainya setelah dibuka setidaknya 800.000. Kenapa kamu menyuruh saya memilih bahan limbah? Alih-alih batu berkualitas tinggi dengan jendela terbuka ini. Bocah judi batu itu mengandalkan pengalaman. Bukan sekadar firasatmu. Bos, sebelum semua batu dibuka, semuanya penuh dengan ketidakpastian. Apakah Anda begitu yakin bahwa batu dengan celah terbuka ini dijamin untung? Jika begitu, mengapa Anda malah menjualnya kepada orang lain? Kamu. Ini batu yang kamu pilih. Kamu pasti orang baru di jalan barang antik ini. Batu-batu limbah di pintu masuk itu. Semuanya barang buangan yang disaring para ahli. Saya belum pernah melihat ada barang bagus yang keluar dari sana. Tante, percayalah pada firasat saya. Bos, berapa harganya? 500 harga par. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sekali kamu membeli batu ini tidak ada jalan untuk kembali. Tidak apa-apa. Buka saja. Pamer di depan seorang ahli. Karena kamu punya uang untuk dibuang-buang. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ya Tuhan. Hijau penuh, benar-benar hijau penuh. Bagaimana aku bisa salah menilainya? Batu yang bagus. Malah aku taruh di tumpukan sampah. Ya Tuhan, ternyata hijau penuh. Tampan aku bayar 200.000. Bisa berikan batu ini padaku. Ganteng, jangan dengarkan dia. Dia menindasmu karena dia pikir kamu amatir. Aku tawar 500.000. Maaf, tidak untuk dijual. Tanti, firasat saya mengatakan yang satu ini bernilai setidaknya 1 juta. Anda bisa mengambil ini sebagai hadiah untuk nanti, untuk ulang tahun Nenek. Berikan padanya. Baiklah, nanti saya minta sekretaris yang transfer uangnya kepada Anda. Bos, soal yang jendelanya terbuka ini, saya tidak mau lagi. Cantik meskipun dia menemukan giok hijau penuh di tumpukan sampah. Tapi giok kuning dengan jendela terbuka ini, dia malah mengira harganya kurang dari 10.000. Itu justru menunjukkan kalau dia tidak tahu apa-apa. Aku cuma bisa bilang dia beruntung. Tapi percayalah, barang-barang yang sudah kulihat tidak pernah salah nilai. Bos, menurut apa yang Anda katakan, apakah Anda menyiratkan bahwa barang Anda ini adalah material berkualitas tinggi dan Anda tidak memperlakukan tanti saya? Apakah dia orang kaya yang bodoh? Aku menjalankan toko ini di jalan barang antik berdasarkan reputasiku. Bos, Anda salah menilai kali ini. Kamu bocah. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika batu ini memperlihatkan sesuatu,
Harganya setidaknya 800.000. Kamu beli seharga 10 kali lipat. Tapi kalau ternyata Zen, aku akan membayar 10 kali lipat harganya sebagai kompensasi. Bagaimana berani bertaruh? Baiklah, saya terima tantangannya. Xiao Bin, kalau hasilnya benar-benar seperti kata bos, dan kamu kalah taruhan, itu 8 juta. Intuisi saya selalu tepat. Tapi, Ini mustahil. anak ini benar-benar menebaknya dengan tepat. Hanya ada sedikit giok kuning di permukaannya. Bahkan dengan jendela yang dipotong di sini, seorang ahli di dunia judi batu pun pasti akan tertipu. Aku tidak menyangka, aku sudah berkecimpung di bisnis barang antik selama 30 tahun. Mataku tidak setajam mata anak muda. Xiao Bin, kamu benar-benar tidak tahu cara bertaruh pada batu. Tanti, sudah saya katakan. Intuisi saya selalu tepat. Cantik, tuan muda. Aku tidak punya 8 juta di toko saat ini. Ini adalah liontin giok pusaka warisan keluargaku. Harganya setidaknya 5 juta. Kenapa kamu tidak ambil ini untuk melunasi utangnya dulu? Cukup. Jangan menyerang seseorang yang sudah melarikan diri. Tidak ada yang menyerang seseorang yang mau berbalik arah. Bos, saya terima liontin giok ini. Aku hanya penasaran, di mana pria ini bekerja? Apakah kamu tertarik bergabung dengan kami? Bos, dia karyawan saya. Jangan harap. Cantik. Tuan muda, Batu ini, nenek pasti akan menyukainya. Xiao Bin, terima kasih banyak untuk kali ini. Tanti, jangan sungkan dengan saya. Meskipun kita kerabat jauh. Tapi, ikatan darah lebih kental daripada air. Itu hanya keberuntungan itu saja. Namun, Tante tetap ingin mengingatkanmu. Meskipun kamu menebak dengan benar kedua kalinya, industri barang antik sangat kelam. Di masa depan, kamu sebaiknya jangan terlalu sering melakukannya. anak muda, silakan pilih. Semua yang ada di sini berkualitas tinggi. Aku jamin kamu akan mendapat untung besar. Bos, berapa harga gelang ini? Saya bisa lihat Anda seorang ahli. Ini adalah gelang dari era Kaisar Qian. Harga pas 200.000. Kelihatannya seperti pemula yang tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku akan panen besar hari ini. Bos, itu terlalu mahal. Saya memberikan ini sebagai hadiah. Saya mencari sesuatu yang lebih murah. Jiang Bin hampir saja tertipu. Anak muda, kenapa kamu ceroboh sekali? Ini adalah gelang dari era Kaisar Qian. Tidak, bos. Anda memberikannya, tapi saya tidak memegangnya dengan baik. Kenapa Anda menyalahkan saya? Aku tidak peduli. Kamu harus membayar ini. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Anak muda, aku berdiri tepat di sana dan melihatnya dengan jelas. Kamu yang tidak sengaja menjatuhkannya. Ya Tuhan, ini gelang dari era Kaisar Xian. Kualitas yang sangat bagus. Aku takut kamu takkan menemukan yang lain seperti ini. 200.000 tidak kurang sepeser pun. Bukankah Anda hanya memeras saya, bos? Jiang Bin, hubungi polisi jika kamu menghadapi hal seperti ini. Saya tidak punya 200.000. Hanya segini. Terima atau tinggalkan. Modalnya cuma 2 yuan. Dan aku menjualnya seharga 2.000. Bagus. Baiklah. 2.000 kalau begitu. Sial sekali nasibku. Pergi sana. Ini uangnya. Saya ambil gelangnya. Dan kotaknya. Baik. Ambil sana. Pewarnanya bahkan tidak diproses dengan benar, dan bagian yang pecah masih terlihat putih. Ini terlihat seperti plastik, bahkan tidak bernilai 20 yuan. Kamu telah ditipu. Jangan khawatir, Tante. Barang aslinya ada di sini. Ayo pergi. Waktunya mencari uang. Selamat datang di toko antik Qin. Ini toko antik terbesar di Haichang. Selama barang itu punya nilai, kami bisa menilainya. Halo. Ini. Coba lihat. Tuan, kami ini toko antik. Kami hanya menerima barang antik, bukan kerajinan tangan seperti ini. Tidak, kamu. Saya sudah mengeceknya secara daring. Ini kotak tinta yang dibuat untuk Kaisar Qian. Kenapa Tante tidak melihatnya lebih dekat? Datang ke toko antik. Hanya karena kamu mencari informasi di internet. Keluar. Berhenti membuat masalah di sini.
Kamu tidak punya mata untuk menilai barang. Aku lebih baik daripada orang-orang yang hanya tahu cara berkhayal tentang menjadi kaya dalam semalam. Nona, aku sarankan Anda untuk membuka mata lebar-lebar. Jangan biarkan orang seperti ini merusak seluruh hidup Anda. Apa yang kamu katakan? Keributan apa ini? Orang tidak bisa tidur dengan tenang ya? Kau lagi bocah. Bukankah ini Direktur Lin dan keponakannya yang luar biasa? Beraninya kalian datang ke toko barang antik saya atas inisiatif sendiri. Apa akhirnya kau sadar? Tidak mau mencoba lagi? Jadi ternyata kamu, sepertinya, karyawanmu sama saja dengan dirimu. Kalian berdua tidak tahu kualitas saat melihatnya. Hai kamu, Apa katamu? Saya ingin melihat. Bocah miskin baru lulus itu bisa bawa barang bagus apa? Palsu modern yang murahan. Dan kau berani membawanya ke toko Qin untuk membuat masalah. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tunggu. Hancurkan. Ini adalah kotak tinta dari era Kaisar Qian. Harganya setidaknya 10 juta. Jika kamu menghancurkannya, kamu harus membayarnya. Ayo hancurkan. Dilihat dari caranya, dia sepertinya tidak berpura-pura. Mungkinkah ini benar-benar asli? Direktur Qin, aku ingat sekarang. Kotak tinta ini. Aku pernah melihatnya sebelumnya di kios Bos Chen di luar. Yang hanya menjual barang palsu. Itu dia. Oke. Aturan toko barang antik Qin. Semua barang palsu yang masuk ke toko barang antik Qin tidak boleh masuk ke pasar. Itu hanya barang rongsokan palsu. Terus kenapa kalau aku menghancurkannya hari ini? Tidak masalah. Bayar. Bayar. Jiang Yin, apa kau sudah gila bocah melarat? Datang padaku untuk melakukan penipuan dengan barang rongsokan palsu. Apa kau pikir aku orang yang bisa diremehkan? Entah itu asli atau palsu. Kenapa tidak cari orang untuk menilainya dan melihatnya? Jangan bilang toko barang antikin milikmu. Dengan toko sebesar ini, bahkan tidak punya satupun ahli yang punya mata jeli. Para ahli di toko kami, semuanya adalah raksasa di industri ini. Barang rongsokan palsu sepertimu, bahkan tidak layak untuk mereka lihat. Enya dan pergi mendinginkan diri di tempat lain. Saya bisa pergi tentu, tapi bayar. Kau menolak minuman yang kutawarkan. Kau malah mencari hukuman. Tuan Muda Qin, sepertinya kamu lupa pelajaran dari waktu yang belum lama ini. Ini wilayahku. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan membuatmu menyesal. Ada apa ini? Ramai sekali. Tuan Tuaki orang terkaya di Nanchang. Tuan Tuaki, mengapa Anda datang sendiri? Patung Buddha berlapis emas, yang Anda pesan terakhir kali. Saya sudah berhasil mendapatkannya untuk Anda. Saya baru saja akan mengirimnya. Itu Tuan Tuaki orang terkaya di Nancheng. Dia terobsesi dengan barang antik. Dia yang berinvestasi dan membangun seluruh jalan ini. Keluarga Qin membuka pegadaian ini hanya untuk menjilat keluarga Qi. Ini. Tuan Tuaki, saya tahu semua aturan Anda. Semua barang palsu dilarang keras untuk masuk ke pasar. Barang palsu ini sudah saya hancurkan sendiri. Silakan masuk dan duduklah, tapu air segar. Sedang menunggu penilaian Anda. Tuan Tuaki, ini hanya barang palsu. Mengapa Anda mengotori tangan Anda seperti itu? Lihat keahliannya. Ini karya khas dari era Kaisar Qian. Sama sekali tidak terlihat palsu. Tidak. Dia hanya bocah miskin yang baru lulus. Bagaimana mungkin dia punya barang asli? Apel, apakah kamu meragukan? 50 tahun pengalamanku di bisnis barang antik. Tidak, saya tidak berani. Tuan Tuaki, saya sudah lama mengagumi keadilan dan integritas Anda. Saya tadinya berniat membawa ini ke toko barang antikin mereka untuk memperluas wawasan mereka. Saya tidak menyangka mereka begitu bodoh dan malah menghancurkannya. Tenang saja, jika ini asli, aku akan memastikan keadilan ditegakkan. Terima kasih Tuan Tuaki. Sudah kubilang. Kau bocah miskin, barang bagus apa yang bisa kau miliki? Tuan Tuaki sudah menilainya palsu.
Iya sekarang. Diam. Kapan aku bilang ini palsu? Aku hanya menyesalkan bahwa barang antik kayu seperti ini sangat sulit untuk dirawat. Tidak banyak yang tersisa di dunia ini. Tapi sekarang, satu lagi hancur di tanganmu. Apel. Kotak tinta ini sebenarnya asli. Itu tidak mungkin. Ini hanya sepotong kayu busuk. Bagaimana mungkin ini barang asli dari era Kaisar Qian? Apel. Apakah kamu meragukan penilaianku lagi? Bukankah kau bilang ini replika? Tuan muda tolong tenang. Aku juga tidak tahu. Tuan Muda Qin, apakah kamu percaya ini asli sekarang? Harganya lebih dari 10 juta. Bagaimana kamu akan membayar ini? Qinian, kita adalah toko barang antik. Hal yang paling penting adalah integritas. Kamu bertindak tanpa alasan yang jelas, menghancurkan harta milik orang lain. Kamu harus membayar. Kalau kamu tidak membayar, kamu melanggar aturan perdagangan barang antik kami. Aku rasa pegadaian Keith milikmu. Tidak perlu buka lebih lama lagi. Baiklah. Saya akan bayar. Suruh bagian keuangan mentransfer uangnya. Ya. Rekening bank dikreditkan 10 juta yuan. Terima kasih banyak Tuan Qi, karena telah menegakkan keadilan bagi saya. Jangan dimasukkan ke hati. Aku melakukannya demi reputasi industri barang antik kita. Masalahnya sudah selesai. Dan aku baik-baik saja sekarang. Aku permisi dulu. Hati-hati Tuan Qi. Ayo pergi. Sudah kubilang, jangan dihancurkan kamu ini. Uangnya hilangkan. Ayo pergi. Jiang Bin, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Kak Wansing, Qiu, musuh bebuyutan Xia Wansing. bukankah kamu bilang kamu ahli biliar? Cepat tunjukkan kepada kami keahlian aslimu. Gu Tianhao pemain biliar profesional. Ini sudah pertandingan keempat. Kak Wansing, kamu sudah kalah 20 poin secara total. 1 poin sama dengan 1 karnaval. 1 karnaval adalah 10.000 yuan. Saya penasaran apakah Kak Wansing masih punya cukup uang. Saya. Xia Wansing, jangan bilang kamu terlalu takut dan ingin mengaku kalah. Bukankah dia bilang di siarannya bahwa dia ahli biliar? Kenapa dia kesulitan sekali? Jadi semuanya hanya pemasaran. Kecewa sekali, aku akan berhenti mengikuti. Cukup. Berhenti membuang waktu dengannya. Cepat kirim karnivalnya, supaya kita bisa mulai permainan berikutnya. Cepat. Jadi ternyata Kak Wansing, kamu kehabisan uang. Berikan padaku. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Bagaimana kalau begini? Tampilkan bakat untuk para saudara di siaran langsung. Bagaimana kalau tarian telanjang? Kamu. Bagaimana kalau tarian telanjang? Kamu. Kamu mau tanteku. Tarian telanjang. Mimpi saja. Kebetulan hari ini, aku dapat uang. Aku harus membantu Tante menyelesaikan masalah ini. Hanya 20 karnival kam. Aku akan membayarkannya untuknya. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu Tanteku. Terima kasih kepada saudara Giel tingkat 8 atas bantuannya. Anggap saja kamu beruntung. Saya ingin melihat berapa banyak saudaramu yang baik itu akan membayar untukmu. Lupakan saja. Halo, Tante Yaya, lo bisa datang ke pertigaan Jalan Xi'an. Sekarang juga. Tante Wansing, sepertinya sedang ditindas. Oke, sebenarnya aku ada di dekat sini. Aku akan ke sana sekarang. Baik. Tante aku sudah sampai. Baik. Ayo pergi. Pegangan yang erat. Baik. Selesai.
The film was translated and narrated by M Media. Kemenangan besar selesai. Menang 10 poin lagi. Kak Wansing, kali ini, saudara Gel tingkat 8-mu tidak ada di siaran langsungmu untuk menyelamatkanmu. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan membayar untuk 10 karnival ini. Bisakah kamu beri saya sedikit waktu lagi? Saya, bahkan jika saya membiarkanmu berhutang untuk saat ini, para saudara di siaran langsung tidak akan setuju. Bagaimana kalau begini? Untuk putaran ini, tampilkan saja. Untuk para saudara di siaran langsung, menarilah sedikit. Bukankah kamu pandai dalam konten yang sugestif? Ayo tunjukkan pada kami. Lepaskan aku. Berhenti. Tante baik-baik saja, Tanti. Aku tidak apa-apa. Ya. Keponakan, kenapa kalian ada di sini? Xiaobin melihatmu diganggu di siaran langsung. Jadi dia menyuruhku untuk segera membawanya ke sini. Jangan khawatir Tante, aku di sini. Tapi keponakan, kamu kan seorang lulusan teknik sipil. Lulusan. Apa kamu bahkan tahu cara bermain biliar? Ya Tuhan, gue sudah di sini. Jangan khawatir, aku jamin menang. Benarkah? Kamu tidak sedang menggertakkan? Baiklah. Cepat bayar 10 karnaval itu, supaya kita bisa mulai permainan berikutnya. Waktunya habis. Ayo permainan berikutnya. Jeti keponakan, kamu adalah Gil tingkat 8. Terima kasih sudah membantuku tadi. Aku akan membalas budimu. Tanti, jangan sungkan padaku. Jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka membayarnya kembali dengan bunga. Hei Xiaobin. Mungkin sebaiknya aku saja yang melakukannya. Aku bekerja di klub malam. Aku sudah sering bersentuhan dengan biliar. Peluangku lebih baik daripada kalian berdua. Setidaknya, aku tidak akan kalah terlalu memalukan. Ya. Biarkan Yaya yang melakukannya. Saudara Tianhao, baru saja menang sedikit. Menang 7 poin lagi. 7 karnaval. Cepat kirimkan. Tante baik-baik saja. Apa masih belum berhasil? Kakak Wansing, kamu baik-baik saja. Aku lihat kamu banyak berkeringat. Menurutku, kenapa kita tidak berhenti saja? Permainan biliar ini, kamu pasti akan kalah. Selama kamu dengan tulus mengakui kekalahanmu padaku dan saudara Tianhao. Kita akhiri pertandingan ini sekarang juga. Bagaimana? Padahal kupikir kamu seorang ahli. Ternyata kamu tidak istimewa. Lalu bagaimana jika aku mengakui kekalahan? Bisakah aku menyerah dan hanya kehilangan setengahnya? Menyerah dan kehilangan setengah. Tidak boleh kurang 1 poin pun. Saranku untukmu adalah cepat kumpulkan uang untuk menyerah. Jangan sampai kamu kehilangan uang sekaligus harga dirimu. Namun, jika kamu bersedia melakukan tarian yang menggoda untuk para penyumbang besar di siaran langsungku, mungkin aku akan memberimu keringanan 1 atau 2 poin. Seperti yang diduga, beberapa orang paling tidak percaya diri dengan apa yang paling tidak mereka miliki. Orang itu, apa yang baru saja kamu katakan? Sudah kubilang kamu rata seperti bandara. Ada apa? Kamu, saudara Tianhao. Lihat, pecundang itu menindasku. Cepat bantu aku beri dia pelajaran. Tenang saja. Berapapun orang yang mereka bawa hari ini,
tidak akan berpengaruh. Di sini, tidak ada yang bisa menandingiku. Baik, The film was translated and narrated by M Media. Carnival sudah dikirim. Sekarang giliranku. Tante Yaya, biarkan aku mencobanya. Karena Jiang Bin ingin mencobanya. Biarkan dia mencoba. Siapa tahu, mungkin akan ada keajaiban. Tangan. Posisimu salah, Jangan khawatir, Saudara Tianhao. aku tahu cara bermainnya. Dia tidak pura-pura bodoh untuk mengejutkan kita kan? Tenang saja, lihat posisinya. Dan cara dia berdiri. Aku berani taruhan. Dia bahkan belum pernah menyentuh stik biliar sebelumnya. Tenang saja. Jadi dia hanya seseorang yang belum pernah main biliar. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Jiang Bin, kenapa kita tidak sudahi saja? Wan Xing sudah cukup dipermalukan hari ini. Jangan membuatnya semakin malu. Oke, Tante Yaya, jangan khawatir. Aku selalu cukup beruntung. Siapa tahu, mungkin aku akan menang. Cukup. Berhenti bertele-tele. Kalau mau main cepatlah. Aku baru saja mendapatkan kemampuan prediksi lintasan yang baru. Waktu yang tepat untuk mengujinya. Sepertinya selama aku memukulnya seperti ini, bolanya akan masuk. Melawan mereka seperti ini, seharusnya sangat mudah. bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu tadi keren sekali. Astaga, menghabiskan meja dalam sekali jalan. Itu gila. Jiang Bin, kamu luar biasa. Baru saja, kupikir kita tamat. Tidak buruk sama sekali. Keponakan, kau menyembunyikan keahlianmu. Kau benar-benar sudah dewasa. Kau bahkan berani membohongi tantemu. Ini mustahil. Benar, kamu pasti hanya menebak jalur yang benar karena keberuntungan. Dalam pertandingan sungguhan, kamu tidak akan punya kesempatan melawanku. Tepat sekali. Saudara Tianhao adalah pemain profesional. Bagaimana mungkin dia kalah dari bocah sepertimu? Ayo lagi, aku tidak percaya. Keberuntunganmu bisa sebagus ini setiap saat. Tentu. Hai, kurasa aku sudah mencapai angka 10 carnival sekarang. Lo kirim dulu 10 carnival itu. Selesaikan dulu baru kita bicara. Baik, aku akan mengirimnya. Terkirim. Nah, kamu ternyata punya kemampuan juga. Bagaimana kalau begini? Mari kita selesaikan dalam satu ronde. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan posisi biliar yang kubuat, Wan Xing harus berhenti dari industri streaming selamanya. Lalu, bagaimana jika aku bisa menyelesaikannya? Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan mengembalikan uang yang kamu keluarkan untuk hadiah hari ini. 10 kali lipat. Oke, sepakat. Jiang Bin. Dia pemain profesional. Pengaturan yang dia buat pasti tidak sederhana. Tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Tante, jangan khawatir. Dengan aku di sini kemenangan sudah pasti. Aku akan membuat mereka memuntahkannya kembali beserta bunganya. Bukankah ini yang legendaris? Roulette maut. Aku pernah melihatnya sekali di kompetisi biliar. Ini posisi mematikan, bahkan juara nasional pun tidak bisa menyelesaikan endgame ini. Gu Tianhao benar-benar kejam. Membuat jebakan maut seperti ini. Dia tidak memberi jalan keluar bagi siapapun. Roulette kematian ini diakui di dunia biliar sebagai teka-teki yang mustahil dipecahkan. Kalian curang, tapi keponakanmu sudah menyetujuinya. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, Wan Xing, kamu harus berhenti siaran selamanya. Kalian semua, jangan bilang kami menindasmu. Aku akan memberimu 5 kesempatan. Jika kamu bisa memasukkan bola dalam 5 kali percobaan, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Dengan keahliannya, bahkan jika kamu memberinya 1000 kesempatan, dia tidak akan bisa menyelesaikannya. Aku akan mencoba duluan. Tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada sudutnya. Setiap jalur benar-benar tertutup. Untuk posisi seperti ini, kenapa aku butuh 5 kesempatan? Satu saja cukup. Sombong sekali. Posisi mematikan ini belum pernah dipecahkan oleh siapapun.
Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkan teka-teki mematikan ini. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu luar biasa. Seolah dewa biliar telah berinkarnasi. Terakhir kali aku melihat pemandangan seperti ini adalah di drama Hong Kong. Aku tidak pernah menyangka bahwa drama TV bisa menjadi kenyataan. Tanganku gatal, stik biliarku sudah sangat ingin beraksi. Ini mustahil. Siapa sebenarnya kamu? Hanya orang biasa. Universitas Jiangcheng Angkatan 24 Teknik Sipil. Jian Bim. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara Tian Hao adalah pemain profesional, tapi dia kalah dari lulusan teknik sipil. Apa yang kamu lakukan? Taruhan tetaplah taruhan. Kenapa kamu tidak bisa sportif? Mau mulai berkelahi? Guru, aku bersedia menjadi muridmu. Aku bersedia membayarmu biaya pendidikan sebesar 10 juta, asalkan Anda bersedia mengajariku teknik memukul bola ini. Magang. Saudara Tian Hao, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, buat lagi tembakan yang mustahil, dan tangani mereka untukku. Diam. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan menyinggung seorang master? Guru, ini semua hanya salah paham. Sebelumnya, aku seharusnya tidak mempersulit Nona Xia Wanxin. Dan tidak seharusnya aku mengejekmu. Anda jauh lebih bijak dariku. Tolong jangan masukkan ini ke dalam hati. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengannya. Dia memberiku 100.000 sebelumnya untuk datang ke sini dan berurusan denganmu. Tapi uang 100.000 ini, aku belum menyentuhnya sepeser pun. Aku akan mentransfernya kepadamu sekarang. Apa yang kamu lakukan? QQ benar-benar membayar seseorang untuk sengaja melecehkan Wanxin. Tidak tahu malu sekali. Laporkan. Jadi bukan citra Xia Wanxin yang hancur, tapi karena persona saudari QQ yang hancur. Aku berhenti berlangganan. Taruhan tetaplah taruhan. Kami baru saja memberimu tip 370.000. Dengan 10 kali lipatnya. Itu 3.700.000 yuan. Itu menjadi 37 juta yuan. Senyum. Kalau begitu aku tidak akan sungkan terima kasih. Kartu bank menerima 3.700.000 yuan. Ayo pergi. Guru-guru, tolong ajari aku. Tolong ajari saja aku. Maaf. Teknikku. Kamu tidak bisa mempelajarinya. Jika kamu ingin terus berlutut ya berlututlah. Tanti. Ayo pergi. Guru, tunggu aku guru. Apa? Aku benar-benar diblokir. Xia Wanxin. Urusan kita belum selesai. Hanya tersisa 10 menit sebelum rapat dimulai. Kenapa konsultan yang belum datang? Tanpa ahli bisnis ini. Bagaimana jika ada celah dalam kontraknya? Tante Kinci. Tante Sikil, lo di sini juga. Tidak ada banyak hal hari ini. Jadi aku datang untuk membantu Kinci. Cari tempat duduk dan tunggu konsultan Yang. Aku akan mengantarmu ke sana bersama-sama. Ada kabar dari konsultan Yang. Kita sama sekali tidak bisa menghubunginya. Tanpa konsultan Yang, risiko kesepakatan dengan keluarga Ken ini akan sangat besar. Si Ken itu dikenal di dunia bisnis karena licik dan penuh tipu daya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita minta untuk ditunda? Itu hanya akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang kita. Dia akan menggunakannya untuk menyebarkan rumor bahwa Kinci Industri memiliki masalah operasional, sehingga menekan harga saham kita. Bukankah itu situasi yang merugikan semua pihak? Tanti. Apakah Tanti kekurangan penasihat hukum profesional? Mungkin aku bisa membantu. Kamu tahu hukum komersial? Bukankah kamu lulusan teknik sipil? Meskipun aku belum mengetahuinya, aku bisa belajar. Dan aku punya ingatan fotografis.
Berhenti menonton video motivasi di internet. Kamu tahu seberapa banyak materi hukum komersial dan berapa lama waktu untuk mempelajarinya? Bukankah tinggal dipelajari saja? Hafalkan dulu. Kitab Undang-Undang Hukum Komersial setebal 1000 halaman ini. Ini cara sempurna untuk menguji kemampuan ingatan fotografisku. Tantangan diterima, siapa takut. Apa kamu benar-benar bisa mengingatnya? Kamu tidak sedang berpura-pura, kan? Tentu saja aku bisa. Aku akan menghafal semuanya. Jangan sebut kontrak kecil. Tante, aku beritahu ya, bahkan untuk urusan hukum. Aku keponakanmu, bisa menanganinya untuk Tante. Kamu. Ini? Kinyan sudah datang. Sudahlah, yang penting kamu senang. Rapat akan segera dimulai. Ingat. Sebentar lagi. Tetap diam. Direktur Lin. Ini adalah kontrak yang disusun khusus oleh pengacara papan atas. Tidak akan ada celah sedikit pun. Tanda tangani cepat. Tunggu. Ada yang salah dengan kontrak ini. Tanti, ini, Anda tidak boleh menandatangani ini. Anda benar-benar tidak boleh menandatanganinya. Jiang Bin. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ini kontrak senilai 200 juta yuan. Kamu konyol sekali. Apakah ini benar-benar sikap grup Kinci? Membiarkan bocah itu berkeliara dan membuat masalah di sini. Tante benar-benar tidak boleh menandatangani kontrak ini. Jika Tante menandatanganinya, grup Kinci sudah tamat. Apa kamu bahkan mengerti isi kontraknya? Berhenti bicara omong kosong. Anak ini. Jika kamu tidak bisa menunjukkan apa yang salah hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Baiklah, kalau begitu biar saya tunjukkan alasannya. Pertama, mari kita lihat pasal 74 Hukum Komersial yang dengan jelas menyatakan bahwa akuisisi ekuitas harus didasarkan pada harga yang wajar dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam kontrak ini, jika persyaratan pihak A tidak terpenuhi, pihak A berhak mengakuisisi seluruh saham pihak B seharga 1 yuan. Ini tidak lain, hanyalah perampokan di siang bolong. Begitu ini ditandatangani, seluruh ekuitas grup Kinci akan berpindah tangan dalam sekejap. Dan lihat klausul ini, pihak B dilarang terlibat dalam bisnis serupa dengan pihak ketiga manapun. Ini melanggar pasal 96 Hukum Komersial The film was mengenai translated klausul and non-kompetisi. narrated by M Media. Begitu ditandatangani, operasional grup Kinci akan benar-benar dicekik oleh Anda. Pada akhirnya, Anda hanya akan membiarkan grup Kin menggerogutinya perlahan dan secara paksa menyerapnya ke dalam perusahaan Anda. Dan klausul tambahan terakhir ini, hak untuk menafsirkan kontrak ini ada pada pihak A. Ini secara langsung bertentangan dengan hukum komersial, bahwa penafsiran kontrak harus mengikuti prinsip keadilan dan kejujuran. Anda akan bisa menafsirkannya sesuka hati Anda. Grup Kinci bahkan tidak akan punya ruang untuk melawan. Apakah saya benar atau salah? Lihat. Semua yang dikatakan Jiang Bin ternyata benar. Aku tidak menyangka mereka akan memasang jebakan sebesar ini hari ini. Detail-detail ini, saya sudah memeriksanya berkali-kali dan tidak menyadarinya. Berkat Jiang Bin, kalau tidak perusahaan yang susah payah kubangun ini akan diserahkan begitu saja tanpa saya sadari. Selamat tuan rumah, Anda berhasil membantu Lin Kinci menghindari krisis perusahaan. Anda telah dihadiahi satu kesempatan untuk kemampuan yang disesuaikan. Disesuaikan. Jadi saya bisa memiliki kemampuan apapun yang saya inginkan. Kemampuan yang disesuaikan harus berhubungan dengan matamu. Dimengerti. Biar saya pikirkan dulu. Saya akan beritahu Anda setelah saya memutuskan. Diterima. Direktur Ken, Anda benar-benar menggunakan cara serendah itu untuk menjebak saya. Jangan bilang kalau dari awal Anda tidak pernah menginginkan kemitraan bisnis, tapi justru ingin untuk menelan grup Kinci kita secara jahat. Aku membuat kesalahan. Aku pikir dengan menangani konsultan Shang dan membuatnya absen,
Aku bisa dengan mudah memanipulasi grup Kingci. Aku tidak pernah menyangka bahwa bocah ingusan akan merusak rencanaku. Direktur Qin. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Tidak ada yang bisa dikatakan. Namun Direktur Lin, pada titik ini, apakah kesepakatan ini terjadi atau tidak? Bukan lagi urusanmu. Kontrak hari ini, kamu akan menandatanganinya. Suka atau tidak? Direktur Qin mau memaksakan kesepakatan bisnis. Apakah Anda memaksa kami untuk menandatangani kontrak ini? Memang Anda tidak punya pilihan selain menandatangani. Grup Qin mengambil alih proyek pemandian air panas. Sudah menjadi beban yang sangat besar. Pendanaannya saling terkait. Jika Anda tidak bisa membawa masuk kemitraan bisnis Grup Qin untuk menyuntikkan modal baru, proyek pemandian air panas akan ditutup. Tapi sekarang setelah kontraknya disobek, jika Anda ingin menandatangani yang baru, itu harus ditandatangani ulang oleh kita. Baik. Tapi demi keadilan. Karena kamu sudah membuat syarat, aku juga punya satu syarat. Silakan. Selama itu adil dan legal. Dalam 3 jam, aku ingin melihat semua laporan inspeksi kualitas material bangunan proyekmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan menggunakan semua koneksiku untuk memasukkan perusahaanmu ke daftar hitam. Saat itu tiba, tidak ada perusahaan yang akan berani bekerja sama dengan grup Kingci. Qin Yan, kau terlalu tidak tahu malu. Ada lebih dari 10.000 bahan bangunan untuk proyek pemandian air panas. Bahkan jika kami mengujinya siang dan malam, butuh setidaknya setengah bulan. Anda jelas melakukan ini untuk mempersulit kami. Direktur Qin, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Tidak ada ruang untuk negosiasi. 3 jam. Berikan laporan baru. Dan tanda tangani kontrak baru. Atau tunggu kehancuranmu. Pilihlah sendiri. Qin Yan, melakukan ini, apa kamu tidak peduli sama sekali dengan reputasi grup Qin? Tidak. Reputasiku selalu konsisten. Karena begitulah cara aku selalu bermain. Orang yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu Anda. 3 jam. Tidak masalah. Tunggu saja. Xiao Bin, apa kamu benar-benar yakin soal ini? Ini bukan hal untuk dibuat bercanda. Tanti. Percayalah pada saya, Tante Yaya. Antar saya ke lokasi konstruksi. Tante Shikyu, kamu tetap di sini. Jangan kemana-mana, tunggu saja kami kembali. Tanti, ayo pergi ayo. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Bodoh. Persetan, aku akan ambil risikonya. Ini sebuah pertaruhan. Xiao Bin, karena kamu begitu percaya diri, aku akan pertaruhkan semua yang aku punya, termasuk grup Kingci, padamu. Diterima. Jangan khawatir Tante. Saya tidak akan mengecewakan Tante. Aku ingin melihat trik macam apa yang bisa kamu lakukan. Ya Tuhan, banyak sekali material bangunannya. 3 jam. Bagaimana mungkin bisa membuat semua laporan ini? Sistem saya perlu menyesuaikan kemampuan The sekarang. film was Saya perlu translated mendapatkan and kemampuan deteksi. narrated by Ding, M Media. selamat tuan rumah. Anda telah memperoleh deteksi visual elektronik. Anda sekarang dapat menangkap data fisik dari segala sesuatu di depan mata Anda. Tidak mungkin, Jiang Bin. Meskipun kau ingin mengada-ada, setidaknya buatlah agar terdengar masuk akal. Barangnya banyak sekali di sini. Kau bahkan tidak akan bisa selesai menyortir Edi dalam 3 jam. Mungkin kita harus menggunakan AI. Hei, jangan mengulur waktu, aku bisa melakukannya. Hai. 36D. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi, sebenarnya saya sudah menyelesaikan analisisnya. Tante tidak perlu mengkhawatirkannya. Ya Tante, terima kasih atas perhatiannya. Secepat itu, apakah kau akan bisa menipu mereka? Jangan khawatir, saya sudah menanganinya. Mari kita kembali dan menyerahkan laporannya. Jangan khawatir. Saat kembali kita lihat apa yang bisa dikatakan oleh grup Qin untuk membela diri. Ayo pergi. Direktur Lin, sebenarnya jika kamu tidak bisa menunjukkan datanya, masih ada cara lain. Cara macam apa itu? Selama kalian berdua cantik menghabiskan malam bersamaku. Pesanan ini bisa dengan mudah diatur. Qin Yan, kamu tidak tahu malu. Lepaskan. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Tahan guru itu untukku.
Aku ingin menikmati diriku dengan Direktur Lin kita terlebih dahulu. Lalu, aku akan bersenang-senang dengan guru ini. Setelah aku menaklukkannya. Pesanan ini, kenapa terus bicara? Seluruh grup Kinsi akan menjadi milikku. Jadi karena itu kamu ingin mengirim mereka pergi. Hanya untuk membuat kita berdua saja. Kamu baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Tanda berapa lama lagi sampai Tante tiba? Hampir selesai. 5 menit lagi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Direktur Lin, kamu terlihat sangat menarik. Apel, tidak heran kamu dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di dunia bisnis Wuchen. Sayang sekali, kamu akan segera menjadi santapan berikutnya bagiku. Hei, kamu punya nyali juga. Aku suka itu. Lepaskan. Jika kamu ikut denganku, aku jamin, kamu akan punya semua uang yang kamu inginkan. Kenapa repot-repot bertahan di perusahaan menyedihkan ini dan bekerja sampai mati? Benarkah begitu? Kinian, jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dan bagaimana tepatnya kamu akan menghentikanku? Atau jangan-jangan, kamu ingin merasakan bantuanku dulu? Apa yang kamu lakukan? Tidak kamu. Sejauh yang kulihat. Guru Ye, kamu harus berhenti menjadi guru. Kenapa tidak menjadi muridku saja? Ikuti aku dan aku akan mengajarimu dengan baik dalam seni kamar tidur. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku jamin kamu akan memiliki kekayaan dan kemuliaan seumur hidupmu. Kinian, singkirkan tanganmu dariku. Tolong. Tolong seseorang. Bajingan. Kinian, singkirkan tanganmu dariku. Bajingan. Kamu akan mendapatkan balasannya. Hei Guru Ye. Kenapa kamu tidak percaya pada sains dan mulai percaya pada karma? Karma. Sudahlah. Biar aku membantumu dengan sedikit pelajaran remedial, biologi. Bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Tolong aku. Tante datanya sudah kembali. Dasar bajingan beraninya, kau menindas tante The saya. film was Dasar brengsek. translated and narrated by M Media. Pria menyebalkan. Aku baru saja mulai menikmati suasana. Dan kamu harus datang merusaknya ya. Baiklah, karena kamu sudah kembali. Di mana laporan datanya? Berikan datanya padanya. Jaga mulutmu. Datanya. Semua ada di sini. Aku harap karangan keponakanku cukup meyakinkan untuk menipunya. Jika kita lolos tes ini, Memeriksa baris demi baris. Kalian berdua benar-benar berpikir bahwa dalam 3 jam, kalian bisa membuat seluruh laporannya. Atau apakah kalian mencoba mempermainkanku? Kau bahkan belum melihat datanya. Dan kau sudah menyebutnya palsu. Xiaobin. Direktur Qian. Apakah itu asli atau palsu? Anda baru akan tahu setelah memeriksanya. Memeriksanya. Kurasa tidak perlu. Hari ini aku akan membuat bocah ini tahu. Harga dari merusak kesenanganku. Tangkap dia.
Kamu berani memukulku. Saya tidak peduli siapa kau, tapi karena menindas tanti saya dan melakukan semua hal kotor itu, kau harus memberi saya penjelasan hari ini. Entah verifikasi datanya, atau tanda tangani kontraknya, atau kalau tidak, Tunggu sebentar. Hei Xiang Tua. Segera pergi ke grup Kinci. Saya perlu Anda memeriksa beberapa data. Perhatikan baik-baik ini. Bocah itu hanya menghabiskan beberapa jam untuk menyortir puluhan ribu poin data. Itu sudah pasti palsu. Cepat dan temukan bukti kuatnya untuk saya. Direktur Kie. Kumpulan data ini tidak memiliki masalah apapun. Apa katamu? Direktur Ken, sekarang, bisakah kita akhirnya menandatangani kontraknya? Baiklah. Saya akan menandatanganinya. Saya akan menanggung kerugian kali ini. Tapi lain kali, kita lihat saja. Ayo pergi. Jiang Bin, aku benar-benar berutang budi padamu kali ini. Tanti, apa yang Tante katakan? Kita semua keluarga. Kita semua kerabat. Jangan terlalu formal. Tanti, kaki Tante terluka. Ini butuh perawatan darurat. Orang itu punya nyali juga, si brengsek Kinian itu. Menyakiti Kinci dengan kekerasan, dan pergelangan kakinya terkilir parah. Bengkak sekali. Jika kita tidak segera mengobatinya, bukankah akan ada masalah? Tapi, Ya Tuhan, Tante jangan khawatir karena aku tidak terlatih dalam pengobatan. Cedera kecil Tante ini bukan apa-apa bagi saya. Tidak sulit. Jangan khawatir dan serahkan pada saya. sebenarnya, aku bisa pakai kompres es saja. Bagaimana bisa begitu Tante? Jika kita tidak segera mengobatinya, Tante bahkan tidak akan bisa turun dari tempat tidur dan berjalan besok. Jiang Bin, apakah kamu benar-benar ahli dalam hal ini? Melihat kondisi Kinci, The film was Sepertinya translated tidak beres. and narrated by Saya M tamat. Media. Saya tidak sengaja menekan titik akupuntur Cunyong. Efek dari titik ini adalah didorong oleh nafsu. Untungnya titik akupuntur Mingxiang di telapak kaki bisa membantu seseorang sadar kembali. Jika tidak, saya sudah habis. apa yang baru saja terjadi padaku? Bagaimana bisa aku memiliki pikiran seperti itu tentang keponakanku Jiang Bin? Tidak. Bagaimana, Tanti? Tidak bengkak lagi kan? Jiang Bin, kemampuanmu itu sebenarnya cukup mengesankan. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil membantu Lin Qingqi keluar dari kesulitan. Keahlian diberikan, mata halusinasi. Anda dapat menarik musuh ke dalam ilusi dan memberikan kendali mental atas mereka. Mata halusinasi. Hei, Jiang Bin, tunggu sebentar. Belok kiri saat kamu keluar. Pergi ke Departemen HR dan temui Sekretaris Jiang untuk mengurus penerimaanmu. Saya merasa kurang enak badan, jadi saya tidak akan menemanimu. Oke, saya akan pergi sendiri. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi.
lipat. Direktur Chen, halo. Saya asisten direktur grup Kinci. Pergi. Saya tidak ingin membicarakan bisnis hari ini. Bukan begitu, Direktur Chen. Saya sudah bicara dengan asisten Anda, dan Anda tersedia hari ini. Tidak bisakah kamu lihat kalau aku sedang kesal sekarang? Apapun itu, kembalilah saat suasana hatiku sedang lebih baik. Direktur Chen, saya penasaran apakah kartunya yang jadi masalah. Jika saya bisa membantu Anda menang dan membuat suasana hati Anda lebih baik, apakah kontrak ini sudah siap untuk ditandatangani? The Tunggu film was sebentar. translated and Direktur narrated Chen, by M. percayalah Video. pada saya. Kartu yang Anda pegang ini yang tertinggi. Anda dijamin menang. Al-Ir. Hei, Jianggin. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang baru saja kamu pertaruhkan? Jika kamu membuat Direktur Chen kalah di ronde ini, apa kamu sanggup membayarnya? Apa yang Anda takutkan? Chip di meja ini hanya berjumlah sekitar 100-an. Bukannya saya tidak mampu membayarnya. Lagi pula, keberuntungan saya selalu bagus. Jangan khawatir, ini kemenangan yang dijamin tidak mungkin kalah. Direktur Chen, taruhanku tidak kecil. Sekarang setelah taruhan dipasang, Anda tidak bisa menyesalinya. Cukup. Hentikan omong kosong itu. Jika kau ingin ikut-ikutlah. Saya Al-Ir. Kenapa kau banyak bicara sekali? Aku akan mengikutimu. Nah, kamu punya nyali juga. Kalau begitu aku akan percaya padamu sekali ini. Aku Al-In. Tunjukkan kartumu. Uang tua, apa yang kamu tunggu? Anak ini hanya punya satu kartu ASI. Bisa dilihat dia masih pemula. Hancurkan dia. Direktur Wang, tunjukkan kartu Anda. Direktur Chen menang. Sebenarnya aku membiarkanmu menang sekali ini. Semuanya. Aku sudah kalah sepanjang hari. Jadi biarkan anak ini bermain 2 ronde untukku. Tentu. Aku ingin melihat. Apakah keberuntungannya bisa bertahan sepanjang hari? Jangan khawatir. Kamu hanya beruntung 1 ronde. Jangan berpikir kamu sudah jadi orang penting sekarang. Jika kamu kalah sebentar lagi, mari lihat bagaimana kamu menjelaskan ini kepada Direktur Lin nanti. Direktur Chen, tentang kontrak itu. Jika kamu menang, kontraknya akan langsung ditandatangani. Jika kamu kalah, orang-orang dari perusahaanmu jangan pernah menggangguku lagi. Jangan khawatir. Hei, itu asisten Jiang. Semua ini sepenuhnya adalah keputusanmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Apa? Kredit untuk menandatangani kontrak. Anda tidak menginginkannya lagi. Kamu hanyalah seorang pemula. Apa menurutmu? Kamu benar-benar bisa mengalahkan mereka. Lihat dirimu. Jika kontrak ini gagal karena ulahmu, saat kamu kembali nanti, Direktur Lin sudah cukup baik jika dia hanya memekatmu. Kamu sekarang dalam posisi sulit. Direktur Chen, jangan khawatir. Saya pasti akan menang. Tunggu dan lihat saja. Kontrak ini. Anda akan menandatanganinya. Mari main beberapa ronde dan lihat hasilnya. Mari kita tes ombak dulu. Aku akan mengikutimu. 3 king mengalahkan 3 as. Jika saya tidak duduk di sini sekarang, saya khawatir Direktur Chen sudah kehilangan segalanya di putaran ini. Fold. Lihat apa kataku. Kamu cuma beruntung di 1 tangan. Mulai sekarang yang bisa kamu lakukan hanyalah menyerah. Bocah ini hari ini, dia pasti akan mengacaukan proyeknya. Saat dia kembali ke perusahaan nanti,
Mari kita lihat bagaimana Direktur Lin menanganinya. Sepertinya rekanmu tidak begitu mempercayaimu. Itu hanya karena keberuntungan saya belum muncul. Fold. Fold. Bocah. Siapa yang main seperti itu? Kalau tidak mau main pulang saja sana. Tiga king melawan 3 ice lagi. Kartu saya lebih kecil dari mereka setiap saat. Pasti ada yang salah dengan kartu-kartu ini. The film was translated and narrated by M Media. Antara Direktur Wang dan bandar ini, pasti ada yang tidak beres. Bocah. Aku anggap ronde pertama sebagai keberuntunganmu. Kali ini 3 kartu king lagi. Aku tidak percaya. Kamu bisa terus menahan diri. Letak. Bocah ingusan, dengan caramu menyerah seperti itu. Apa kamu kesini untuk main kartu? Atau kamu kesini untuk cari masalah? Direktur Wang, tidak ada aturan yang melarang untuk FOLD kan? Kenapa Anda jadi emosi begitu? Bagaimana kalau begini Direktur Wang? Mari kita main dengan taruhan yang lebih tinggi. 1 putaran untuk menentukan segalanya bagaimana. Baiklah. 1 tangan untuk menentukan segalanya. Waktu yang tepat untuk menguji mata halusinasi yang baru saja aku dapatkan. Bocah, tunjukkan kartumu. 1 tangan untuk menentukan segalanya. Aku ingin melihat. Siapa yang lebih beruntung kali ini? Kartu saya cukup biasa saja. Sepertinya bocah ini tamat. Aku harus segera menjauh darinya. Saat dia kembali ke perusahaan, aku tidak sabar melihatnya jatuh. Pak Jian, rekanmu itu benar-benar gesit. Direktur Wang, buka kartumu. Hadirin sekalian, perhatikan baik-baik. Biar kutunjukkan seperti apa kartu kemenangan yang sebenarnya. Bocah, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Direktur Wang, kenapa Anda tidak melihat kartu Anda? Bagaimana caramu membagikan kartu ini? Bagaimana mungkin kartuku lebih kecil dari miliknya? Direktur Wang, aku ingat aku membagikan 3 kartu as untukmu. Tidak. Aku tidak bilang apa-apa. Aku penasaran kenapa selama sebulan terakhir, Anda menang terus-menerus. Jadi Anda bersekongkol dengan bandar selama ini. Katakan padaku, sudah berapa kali kamu melakukan ini? Apakah semua uang yang kita kalahkan sebelumnya karena skema yang kamu buat? Tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku membiarkan bandarnya curang? Semuanya jangan dengarkan alasannya. Tempat ini juga tempat Direktur Wang membawa kita. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak lama. Hajar dia. Hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Direktur Chen, bisakah kita menandatangani kontraknya sekarang? Aku tidak menyangka di sisi Direktur Lin akan ada orang yang begitu cakap. Aku pasti akan menandatangani kontrak ini. Terima kasih.
Ini kartu namaku. Jika Anda mempertimbangkan untuk pindah kerja, temui aku kapan saja. Seorang direktur cantik yang begitu agresif. Jangan-jangan dia naksir saya. Terima kasih. Hari ini akhirnya berakhir. Dunia kerja penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Untung saya punya sistem yang membantu saya. Menyegarkan. Selamat host. Anda telah menyingkirkan parasit perusahaan untuk Lin Qingqi. Skill laserai terbuka. Mata laser. Apakah ini seperti yang ada di film Superman? Tahu peu-peu. Akan kuhancurkan musuh-musuh itu. Seandainya saja ada beberapa penjahat yang muncul sekarang. Atau jika ada preman yang muncul, gue bisa berlagak jadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Bukankah itu hebat? Tolong orang mesum. Bila omong-omong soal iblis, kenapa suara ini terdengar familiar? Terdengar persis seperti Tante Sikil. Di sana. Pergi jauhkan tanganmu dariku. Cantik. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami ke tempat sewaan di dekat sini dan bersenang-senang? Kami berjanji akan membuatmu merasa seperti di surga. Jauhi aku. Ini negara hukum. Hati-hati atau aku panggil polisi. Panggil polisi. Begitu kamu merasakan betapa kuatnya kami, kamu tidak akan lagi memikirkan polisi. Kamu akan memohon pada kami setiap malam untuk memberikan perhatian khusus padamu. Semakin kamu melawan, semakin kami bersemangat. Tolong. Minggir. Enya. Bocah ingusan, kamu cari mati ya? Beraninya kamu merusak kesenangan kami. Xiao Bin, ayo cepat pergi. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Jangan khawatir. Saya tidak takut pada pecundang seperti mereka. Aku akan membuatmu cacat hari ini. Lalu aku akan membawa si cantik ini pergi. Akan kutunjukkan siapa aku sebenarnya. Sempurna, saya akan menguji kemampuan baru saya pada kalian. Xiao Bin, aku tidak menyangka. Kamu menyembunyikan kemampuan seperti itu. Bukan apa-apa. The Bocah film was ingusan. translated and narrated by M Media. Bocah ingusan. Apa kamu tahu siapa yang mendukungku? Bosku adalah Kaisar Bawah Tanah Nanjeng. Tidak ada seorang pun di daerah ini yang berani melawannya. Kalau kamu pintar, lepaskan aku sekarang. Atau aku akan memastikan kamu tidak hidup untuk melihat matahari esok hari. Telepon bos sekarang. Halo bos, kami dihajar. Cepat kemari, tolong kami. Kaisar Bawah Tanah Nanjing. Halo bos, ada seseorang di jalan barat Jalan Chuncheon menindasku di wilayahmu. Anda harus segera ke sini. Beraninya seseorang membuat masalah di wilayahku. Mereka pasti sudah bosan hidup. Aku dekat sini. Aku akan segera ke sana. Awasi mereka baik-baik. Pergi ke Jalan Chuncheon. Bocah, kamu punya nyali untuk terus menahanku. Begitu bosku Kaisar Bawah Tanah tiba, aku akan membuatmu membayar mahar untuk ini. Kaisar Bawah Tanah Nanjing. Xiao Bin, ayo pergi. Kaisar Bawah Tanah Nanjing punya ratusan anak buah, dan dia sangat kejam. Aku tidak menyangka para preman ini adalah bawahannya. Kenapa takut sekarang? Kalau kamu tidur denganku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membantumu bicara di depan bosku. Sepertinya kalian belum kapok juga. Tunggu saja sampai bosku tiba, bocah ingusan. Aku akan memastikan dia membunuhmu. Siapa orang bodoh yang buta itu? Yang berani membuat masalah di wilayahku naga hitam. Waktumu habis, bocah. Bocah, apa kamu sudah tahu rasa takut? Berlutut dan mohon ampun sekarang. Dan kirimkan si cantik ini padaku untuk beberapa hari. Dan mungkin aku akan membantumu bicara kepada Kak Lon.
dan menyelamatkan hidupmu. Kak Long itu bocah yang tadi. Dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Dia bilang Kak Long itu bukan siapa-siapa. Kakak Long, Anda harus memberi bocah ini pelajaran yang sesungguhnya. Biar dia tahu siapa bos Nanceng yang sebenarnya. Kamu pikir kamu siapa? Menyuruh-nyuruhku. Ini saudaraku Jiang. Kalau kalian berani menyentuhnya, kalian berurusan denganku. Kakak Long, Kak Long saya salah. Aku benar-benar tidak tahu dia saudaramu. Kalau aku tahu dia saudaramu, aku tidak akan berani menyentuhnya. Bahkan jika Anda memberiku 100 nyali Kakak Long. Kak Long kami salah Kak Long. Kalian tidak mengakui kesalahan kalian. Kalian hanya takut. Orang-orang yang kalian tindas adalah orang-orang saya. Jika mereka orang biasa, bukankah mereka sudah ditindas oleh kalian? Saudara Long orang-orang ini. Mereka adalah anak buahmu. Saya serahkan mereka padamu untuk ditangani. Selama ini, kita tidak bisa melanggar aturan jalanan. Jika menyakiti saudaramu kamu harus menanggung akibatnya. Hukum mereka dengan aturan 3 pisau 6 lubang. Kakak Long, tolong ampuni saya Kak Long. Kak Long kami salah Kak Long. Tolong ampuni kami. Saudara Jiang ini karena aku kurang mendisiplinkan mereka. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kakak iparmu menderita sia-sia. Aku akan membereskan mereka sekarang juga. Tunggu tidak, Saudara Long. Ini, tante saya. Dia bukan. Itu Xiao Bin. Terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Apa yang Anda katakan tante? Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jangan terlalu formal. Ding, berhasil membantu Tante. Ye GQ lolos dari bahaya. Skill value appraisal diberikan. Apakah ini berarti saya akan jadi kaya? Xiao Bin, Ya, sudah larut. Ayo naik taksi dan pulang. benar. Saya akan menelepon satu sekarang. Kejutan. Tante. Hari ini ulang tahunmu. Ya Tuhan, ini bukan ulang tahun. Itu yang dikatakan Kak Kinci. Kamu sudah membantunya 2 kali dalam masalah besar. Dia belum sempat berterima kasih dengan layak padamu. Lagi pula sejak kamu pindah, kita belum sempat mengadakan The pesta film was penyambutanmu. translated Jadi and hari ini, narrated by anggap M. saja Media. ini pesta penyambutan yang tertunda. Pesta penyambutan. Kita semua keluarga di sini. Kalian semua adalah tante saya. Ini sudah semestinya saya lakukan. Tidak perlu terlalu sopan. Baiklah, cukup mengulur waktunya. Pahlawan kita. Potong kuenya. Sudahlah. Belakangan ini kamu banyak menangani urusan perusahaan. Berkat bantuanmu. Jika kamu menemui masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, datang saja ke Tante. Tante akan menanganinya untukmu. Ini, Ya tante, saya mengerti. Xiao Bin. Terima kasih untuk hari ini. Aku tidak tahu kamu jago berkelahi. Mulai sekarang, tantemu akan mengandalkanmu untuk perlindungan. Dan Xiao Bin, terima kasih. Karena membantuku memenangkan pertandingan biliar. Aku akan bersulang untukmu juga ayo. Masih minum. Saya tidak bisa lagi. Seorang pria tidak boleh bilang dia tidak bisa. Tidak serius, saya tidak bisa. Saya benar-benar tidak bisa. Saya tidak bisa. 1 gelas terakhir saja. Baiklah. Xiao Bin. Xiao Bin. Xiao Bin. Bantal ini sangat empuk dan baunya sangat enak. Sepertinya Xiao Bin benar-benar kelelahan hari ini. Dia mabuk.
Aku akan membantunya kembali ke kamarnya untuk istirahat. Tidak perlu. Hanya biarkan dia tidur di sini saja. Dia bekerja sangat keras menyelamatkanku hari ini. Aku bahkan belum sempat membalas budinya dengan layak. 10. Ratus. Ribu. 100.000. Juta. 10 juta. Memang benar. Kota besar. Benar-benar punya lebih banyak peluang. Saya benar-benar harus mentraktir diri sendiri sesuatu yang enak. Benar. Saya ingat. Tante Yaya bekerja di kelab malam. Saya akan pergi dan membantu meningkatkan penjualannya. Tianqing anak orang kaya generasi kedua. Direktur Qian, terima kasih untuk minumannya. Aku pergi sekarang. Jangan terburu-buru begitu. Ayo satu minuman terakhir. Setelah yang terakhir ini. Kalau begitu aku pergi. Kenapa kepalaku pusing sekali? Yaya, kamu sudah terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu ke kamar hotel untuk istirahat. Tidak. Itu sepertinya Tante Yaya. Hai, Tante Yaya. Hai. Tidak. Tante kemungkinan besar telah dibius. Saya harus ke sana dan memeriksanya. Sial sekali. Saya harus lewat tangga. Hari ini aku pasti akan menikmati wanita ini sepanjang malam. Perlu mengganti kartu memori di kamera dan merekam semuanya. Bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sambil kamu bersiap-siap. Aku harus membawa Tante Yaya keluar dari sini. Tante Yaya, apakah Tante baik-baik saja? Tante. Tante bangun. Zio Bin, Tante. Tidak. panas sekali. Tante tolong jangan seperti ini. Tante. Apa itu yang menusukku? Tante. Jika Tante terus melakukan ini, aku tidak akan bisa menahan diri. Zio Bin, sentuh aku. Sentuh aku dan lihat apakah aku kepanasan. Tante. Ya Tuhan. Aku benar-benar brengsek. Bibi telah dibius. Itu sebabnya dia mengigau. Aku tidak boleh. Tidak tahu apa-apa saat ini. Di mana titik aku pun tur untuk menyadarkannya. Ketemu. The film was translated and narrated by M Media. Tante Yaya. Tante Yaya. Tante Yaya. Apa yang terjadi? Di mana aku? Tante Yaya. Jiang Bin, kau brengsek. Tante Yaya, dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Sudah sampai seperti ini. Apalagi yang perlu dijelaskan? Tante Yaya, bisakah Tante mengenakan pakaian terlebih dahulu? Tutup matamu.
Saya melihat seseorang menaruh sesuatu di minuman Tante, dan saya khawatir Tante dalam bahaya. Jadi saya mengikuti Tante ke sini. Begitu saya masuk, Tante sedang. Pasti bajingan Qian Cheng itu yang mengotak-atik minumanku. Aku akan pergi melunasi hutang dengannya sekarang. Jangan. Tante. Aku punya ide yang lebih baik. Tante Yaya. Dia di sini. Aku sudah bersiap selama setengah bulan. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa pria sejati itu. Hanya ini. Qian Cheng, obatmu. Aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Menamparmu 2 kali, masih terlalu ringan. Apakah kau membawa ponselmu? Ya, ini Tante. Halo Huahua. Bukankah kau sudah lama naksir pria impianmu Tuan Muda Qian? Malam ini aku akan memberimu kesempatan untuk meresmikannya dengannya. Benarkah, sahabat? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Dalam 5 menit. Ke Hotel Aicheng kamar 402. Jika kau terlambat, aku tidak akan menunggu. Aku akan segera ke sana. Tuan Muda Qian, bukankah Anda mencari kesenangan? Malam ini aku akan memuaskan Anda. Di mana semua orang? Di mana Tuan Muda Qian? Wah si bayi besar. Ya. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Lembut. Supaya masih dalam garansi. Jangan khawatir. Tuan Muda Qian. Sayangmu. Sudah di sini. Pergi cepat pergi. Apa yang terjadi dengan wajahku? Apa yang terjadi kemarin? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Baru kemarin kamu memanggilku sayang istri tercinta. Memanggilku seperti itu sepanjang malam. Kenapa hari ini kamu tidak mengenaliku? Kak, Jangan mendekat. Bukankah itu Song Yaya? Bagaimana dia berubah jadi nenek-nenek gemuk? Hei, menjauhlah dariku. karena kamu sudah bangun sekarang. Ayo, mulai lagi. Jangan mendekat ke sini. Song Yaya, kamu benar-benar membalas perbuatanku. Tunggu saja kamu. Sistem. Aku menyelamatkan tanteku kemarin. Apa aku tidak dapat hadiah? Berhasil membantu tante lolos dari krisis. Hadiah 1 poin peningkatan skill. Dapat meningkatkan efek skill apapun. Tingkatkan itu. Begitu banyak keterampilan hanya yang analisis saja. Aku harus memikirkan ini dengan hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Tante, apakah Tante baik-baik saja? Aku tidak tahu kenapa. Tapi sejak aku kembali kemarin, kepalaku sakit sekali. Mari kita kesampingkan peningkatannya untuk saat ini. Aku akan menggunakan penglihatan sinar X-ku. Bantu Tante Yaya dengan pemeriksaan. Tante Yaya, maafkan saya. Ini gawat. Tante Yaya, obat di dalam sistem tubuh Tante belum sepenuhnya hilang. Tante Yaya, obat dalam tubuh Tante belum sepenuhnya hilang. Untuk mencegah masalah di masa depan.
Seperti ini, aku akan membawa tante untuk membersihkannya. Oke, Ayo pergi. Jiang Bin. Kenapa kita tidak? Biarkan Wening saja yang melakukannya. Tanti. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Jiang Bin. Kau harus segera keluar dari sini. Aku merasa tubuhku bertingkah aneh. Tanti. Tetap kuat. Tahan sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. Tanti. Semua selesai. Semuanya sudah dibilas. Tidak heran Kingci bereaksi seperti itu terakhir kali. Siapa yang bisa menahan ini? Bahwa kau harus pergi duluan. Aku perlu menyegarkan diri. Kita harus segera pergi. Ya. Bagaimana kalau? Tanti. Kenapa Tanti tidak beristirahat saja hari ini? Jangan keluar. Aku tidak bisa. Aku sudah membuat janji dengan Direktur Xiao kemarin, tapi tertunda karena pria Qian Cheng itu. Jika aku tidak pergi hari ini, kesepakatannya batal. Tapi, baiklah kalau begitu. Kenapa aku tidak ikut dengan Tante? Siapa tahu, mungkin aku bisa membantu Tante dengan sesuatu. Benarkah? Ya, Itu akan sangat bagus. Biar aku mandi dulu kalau begitu. Lalu kita akan pergi. oke. Aku akan menunggumu. KTV Wakai Fugui. Jiang Bian. Bagaimana dia bisa ada di sini? Direktur Kie, merekalah yang ada di sini hari ini untuk membahas bisnis dengan Direktur Xiao. Mungkinkah kamu berteman dengannya? Kamu kenal dia? Nanti ku beritahu. Minggir. Sepupu, Apel, itu dia. Dia merusak rencanaku untuk mencaplok grup Kinci. Dan dia bahkan membuatku kehilangan muka di depan tetua Qi. Menindasmu, dan dia berani datang ke wilayahku. Aku akan panggil orang untuk membereskan mereka. Sepupu. Itu tidak seru. Pergilah duduk di ruang pribadi sebelah dulu. Kembalilah nanti. Aku ingin bersenang-senang dengan wanita ini untuk melampiaskan amarahku. Pergi. Bawa mereka ke sini. Aku ingin mengobrol sebentar dengan mereka. Tentu saja sepupu. Selama kamu tidak membunuh siapapun, sepupu bisa menangani semuanya untukmu. Jiang Bian. Aku tidak mencarimu, tapi kau malah datang ke depan pintuku. Kenapa harus kau? Kami datang untuk membahas bisnis dengan Direktur Xiao. Karena dia tidak ada, kami akan pergi. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah kau kesini untuk bicara bisnis? Sekarang lakukan striptease untukku. Jika kau memuaskanku, aku akan bekerja sama denganmu. Tidak pernah kapok ya? Karena kamu sangat ingin menari. Kenapa kamu tidak menari sendiri? Apa katamu? Kawan-kawan, tangkap dia. Mata halusinasi. Berhenti. Aku akan striptease duluan sebagai contoh. Direktur Kie, kamu, ada apa denganmu? The film was Panas sekali. translated and Ayo. narrated by M Media. Mari kita bersenang-senang. Kenapa kamu berdiri di sana? Kakak bilang kamu harus memutar musiknya. Cepat. Jiang Bin, apa yang dia lakukan? Tante, duduk-duduk. Direktur Qin sedang mempertunjukkan sesuatu untuk kita. Apa? Bagus-bagus.
Aku. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku ada di atas sana? Direktur Kie, kamu naik ke sana untuk menari sendiri. Dan kamu terlihat menikmatinya juga. Omong kosong. Pasti bocah ini pelakunya. Bocah ini yang merencanakan ini. Di wilayah sepupuku Xiaozi, kau masih berani bersikap sombong ini. Apa kau percaya bahwa hari ini, jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, aku bukan seorang Qin. Sepupu. Sepupu. Kamu, apakah kamu akan mengambil alin setelah aku selesai? Ya Tuhan, bukan begitu. Sepupu. Bocah ini pasti menggunakan sihir untuk membuatku naik ke atas sana dan melakukan striptease di depan semua orang, membuatku kehilangan semua harga diriku. Sepupu, kau harus membalaskan dendamku. Kepun, mereka berdua untukku. Bocah, malam ini, kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari ruangan ini. Direktur Xiao, segalanya harus didasarkan pada alasan bukan. Bajingan ini mencoba membuat tante saya melakukan strip test. Fakta bahwa aku tidak menghajarnya sudah memberinya banyak muka. Jadi, apa yang kamu inginkan? Kamu mau bilang, kamu mau menceramahiku soal moralitas. Biar ku beritahu, di mana aku berada akulah hukumnya. Malam ini, kamu membiarkan sepupuku menderita keluhan yang begitu besar. Kamu pikir kamu bisa begitu saja mengabaikannya? Dengan beberapa patah kata, mustahil. Hari ini, pembicaraan bisnis jelas batal. Jika kamu ingin keluar dari sini dalam keadaan hidup, sebaiknya kamu memberiku penjelasan yang memuaskan. Tidak boleh membiarkan tante dalam bahaya. Penjelasankan. Direktur Xiao, kartu ini berisi 10 juta. Apakah itu cukup? Keluarga Qin kami memiliki aset ratusan juta. Apa kau pikir aku peduli dengan uang recehmu? Lagi pula, 10 juta itu semuanya hasil penipuan dariku. Jadi itu tidak dihitung. Kau. Cukup. Kalian berdua. Pria itu kakinya dipatahkan. Wanita itu tidur denganku. Baru setelah itu kita impas. Jika kamu tidak setuju, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini selamanya. Sudahkah kamu memutuskan? Apakah kamu akan membuang nyawamu? Atau mau melakukan seperti yang aku katakan? Sepupuku ada di sini hari ini. Kalian semua tidak akan bisa keluar dengan mudah. Begitu aku keluar sini, aku akan mencari media untuk membongkar kalian. Ya Tuhan, mengekspos kita. Silakan saja dicoba. Biar ku beritahu, sebagian besar media di Nanchen dimiliki oleh keluarga Xiao. Siapa yang berani membongkar rahasiaku? Siapa yang berani? Mendengarmu, di Nanchang ini, kau benar-benar bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bagus. Kalau begitu aku akan menelepon seseorang yang benar-benar bisa menutupi langit. Xiao Bin, kau tidak bisa membawa King Ji dan yang lainnya ke sini. Xiao Ze ini sangat licik. Jika mereka datang ke sini, mereka pasti akan terseret ke dalam kekacauan ini. Jangan khawatir, aku tidak memanggil mereka ke sini. Orang yang kupanggil adalah orang lain. Aku dengar. Ada orang lain. Baiklah. Kalau begitu kenapa tidak kamu katakan padaku? Siapa yang kamu hubungi? Sudah ku bilang bocah. Meskipun kamu memanggil Alin ke sini malam ini, mereka tetap harus berlutut di depanku. Mereka tetap harus berlutut di depanku. Dan menyanyikan lagu Chenquer. Baiklah, kita lihat saja nanti. Halo, Dermawan, apakah Anda butuh sesuatu? Saudara Lon. Aku. Di KTV Huakai Fugui. Dan ada yang bilang ingin mematahkan kakiku. Dengar. Bisakah kau datang dan membantuku? Apel. Di Nanchang ini, masih adakah sampah masyarakat yang berani mengusik Anda? Aku segera ke sana sekarang. Ya, terima kasih saudara Heilong. Heilong, Raja Dunia Bawah Nanchen. Heilong, Raja Dunia Bawah Nanchen. Kamu bilang kamu kenal Heilong. Bocah, biar ku beritahu sesuatu. Si Heilong ini, aku butuh lebih dari setengah tahun menggunakan segala koneksi yang ku bisa hanya untuk mendapatkan hubungan dengannya. Dan kamu bilang kamu kenal Heilong. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Ya Tuhan, sepupu, dia hanya menggertak. Dia mungkin bahkan tidak tahu seperti apa rupa Heilong. Aku akan menunggu di sini sampai Heilong datang. Ya, aku akan menunggu tepat di sini. Jika sampai malam ini Heilong tidak muncul, mari kita lihat bagaimana kamu menanggung akibatnya. Sudah setengah jam berlalu. Di mana Heilong? Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan sekarang? Saudara, urusan Heilong mereka ini pasti bohong besar. Hanya cara untuk mengulur waktu. Berhenti membuang napas pada mereka.
Lakukan. Hai. Pikirkan baik-baik. Kau sudah menyinggung Heilong. Bisakah kau menanggung harganya? Kamu berani mengancamku. Ingat ini bocah. Di kehidupanmu berikutnya, menjauhlah saat kamu melihatku Xiaozi. Tangkap dia. Siapa orang bodoh yang buta itu? Beraninya kamu menyinggung dermawanku. Ya Tuhan, siapa yang benar-benar berhasil memanggil Raja Dunia Bawah Nanshen? Saudara Lon, apa yang membawa Anda kemari? Penyelamat. Astaga, kau sudah menderita. Xiaozi, kamu benar-benar punya nyali. Berani menyentuh orang-orangku. Tidak. Saudara Lon, ini salah paham. Ini salah paham. Saudara Lon, tolong ampuni kami. Kami benar-benar tidak tahu. Dia adalah orang Anda. Siapa yang menyentuh Jiang Bin? Katakan, persetan denganmu. Saudara Lon, bocah inilah pelakunya. Dia bilang dia ingin balas dendam. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Dia bilang, bahkan jika Anda Saudara Lon datang, dia sama sekali tidak peduli. Kau bohong. Saudara Lon, tadi dia yang bilang, patahkan kaki Jiang Bin. Dan mengancam tantenya juga. Itu semua ide Xiaozi, bajingan kamu. Tutup mulutmu. Kamu hanya mengoceh omong kosong di sini. Berhenti mencoba memicu perpecahan. Saudara Long itu semua dia. Dia bilang Jiang Bin menipunya soal uang. Jadi dia bersikeras untuk balas dendam. Saudara Long, aku benar-benar tidak tahu. Tapi Jiang Bin adalah orang Anda. Bajingan kau. Pukuli dia sampai mati. Saudara, bagaimana kita harus berurusan dengan mereka berdua? Saudara Long, di Nanchang ini, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan dermawanku? Mulai hari ini, keluarga Kim dan Xiao kalian diusir dari Nanshen. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah. Baik Saudara Lon, biarkan aku pergi. Penyelamat. Ada perintah lain. Saudara Lon, terima kasih. Tidak ada lagi. Nah, jika tidak ada lagi, aku akan membawa Tante pergi. Aku akan mengatur mobil untuk mengantar Anda. Bisakah kita naik Maybachmu? Baik. Terima kasih Saudara Lon. Jiang Bin, aku minta maaf. Ini semua salahku, kau jadi menderita. Tanti, istirahatlah lebih awal. Ini semua memang sudah seharusnya kulakukan. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Bagaimana aku harus membalasmu? Tanti, apa yang sedang kau lakukan? Jangan panggil aku tante lagi. Panggil aku Yaya ya. Kau adalah tanteku. Kita. Kamu sudah melindungiku beberapa kali belakangan ini. Setiap kali kamu berdiri di depanku, jantungku berdebar kencang. Tanti, apakah efek obatnya masih terasa? Atau haruskah aku memeriksamu lagi? Pikiranku sangat jernih. Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku? Tapi kau adalah tanteku. Lalu pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa kamu memiliki 5 tante yang usianya hampir sebaya dan memiliki nama keluarga yang berbeda-beda? Apa? Sebenarnya, kita tidak memiliki hubungan darah. Nenekmu yang mengadopsi kami. Benarkah? Benarkah? Tanti. Masih memanggilku tante. Yaya, Yaya bangun. Ada apa dengan kalian berdua? apa yang kau lakukan Tante? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Malam ini kita kembali ke rumah lama untuk merayakan ulang tahun nenek. Jangan bangun kesiangan. Aku tahu Kak Shikyu. Dan, bersikap baiklah pada Yaya. Beberapa tahun terakhir ini, hidupnya juga tidak mudah. Ya? Yaya, kau harus mengakui. Tante Shikyu sebenarnya cukup pengertian. Diamlah. Ini semua salahmu. Jika kita kembali ke rumah tua malam ini, dan nenek mengetahui hubungan kita, aku tidak akan bisa membantumu. Nah, nanti malam saat kita pulang, aku akan menjelaskan semuanya dengan baik kepada nenek. Ibu, The film was translated and narrated Nenek. by M ibu, Media. ibu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga nenek sehat selalu. Semoga semua keinginanmu terkabul. Semoga rezekimu seluas laut timur, dan umurmu sepanjang pegunungan selatan. Kamu pasti lelah setelah perjalanan ini. Ibu, ini yang Xiao Bin dan aku. Pilihkan bersama untuk ibu. Coba lihat, apakah ibu menyukainya? Aku menyukainya. Ibu, aku mengerti maksudmu. Minum sedikit tidak apa-apa, tapi terlalu banyak bisa merusak tubuh. Ibu, lihatlah cepat. Yang ini, saya pilihkan ini khusus untukmu. Coba lihat kamu suka tidak. Ibu,
Semoga ibu selalu sehat dan bahagia setiap hari. Ibu, semoga ibu mendapat berkah seluas Laut Timur dan umur sepanjang pegunungan selatan. Ya Tuhan, kamu membeli begitu banyak barang, pasti mahal kan? Anak muda, mencari uang itu tidak mudah. Menghabiskan begitu banyak uang untuk wanita tua yang malang sepertiku, untuk membeli barang-barang semahal ini. Nenek, ini hanya tanda kasih sayang kecil dari kami yang lebih muda. Tolong terimalah. Aku berharap di masa depan, hidup kita hanya akan menjadi semakin baik. Ya Tuhan, hari ini cukup ramai. Itu Paman Jianyimu. Paman Jianye, Ibu, putri-putrinya datang. Mereka pasti memberimu cukup banyak uang kan? Aku sedang agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Berikan aku uang untuk jajan. Kakak, hari ini adalah ulang tahun ibu yang ke-80. Bukannya mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi apa maksud dari semua ini? Bocah, apakah pantas kamu bicara di sini? Ibu, cepat berikan aku uang. Mereka masih menungguku untuk mengambilnya. Untuk memulai permainan. Yang kamu lakukan hanyalah berjudi sepanjang hari. Aku tidak punya uang lagi untuk kamu hamburkan. Tidak ada uang. Ini terlihat bagus. Ini seharusnya bernilai sesuatu. Aku akan mengambil ini dan menukarnya dengan uang tunai. Apa yang kamu lakukan? Paman Jianye, ini hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk nenek. Itu terlalu berharga. Aku takut jika kau merusaknya kau tidak akan mampu membayarnya. Kamu bocah kecil. Beraninya kamu pamer di depanku. Lepaskan. Lepaskan. Kamu bocah kecil. Kamu bocah kecil. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Apa yang kamu lihat? Cepat bereskan ini. Bocah kecil yang tidak sopan. Penglihatan memperlambat waktu. Keluar. Saudara Lin, bocah ini terlalu aneh. Kami pergi duluan. Sebaiknya kamu jaga dirimu. Pergi. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Ibu, apakah ibu benar-benar tega membiarkan orang luar ini bekerja sama dan menindas putra kandungmu sendiri? Ziwa Bin, kurasa kita harus merelakannya saja. Ibu bahkan belum mengatakan apa-apa. Hak apa yang kamu punya untuk melarangku memilikinya? Biar ku beritahu, aku adalah putra kandung asli ibu. Kalian semua hanyalah orang luar. Lagi pula, setelah ibu tiada, bukankah semua uang ini akan menjadi milikku juga? Aku hanya memakai uangku lebih awal. Ada apa? Ada apa? Kak Jianyi, ibu masih hidup, tapi kamu sudah mengincar warisannya. Lagi pula hari ini adalah ulang tahun ibu yang ke-80. Mengatakan hal seperti itu, apa kamu punya hati nurani? Lihat. Lihat keadaan ini. Hanya dalam 2 tahun. Apa aku salah? Jianye, tabungan masa tuaku. Semuanya telah habis karena perjudianmu. Barang-barang yang dibawa gadis-gadis ini hari ini, aku tidak akan menerimanya. Aku mengembalikannya. Tapi bukan kepadamu. Dengarkan aku. Berhentilah berjudi. Tidak bisakah kamu menjalani hidup yang normal? Kamu nenek tua. Aku tahu kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu tak mau memberikan uang itu kepada putramu sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kasar. Jangan salahkan aku karena kasar. Kamu bocah kecil. Cepat serahkan harta itu. Jika tidak, Jiang Bin hati-hati. Mata ilusi. sebaiknya kamu jaga dirimu. Nenek, Paman Jianye, adalah orang tuaku. Dan ada beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan. Tapi, karena sudah begini, aku harus angkat bicara. Jika kau terus memanjakannya seperti ini, masalah yang akan dia timbulkan di masa depan akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kau tangani. Benar ibu. Setelah kita pergi, kakak pasti akan menjadi lebih buruk. Aku sudah memukulnya. Aku sudah memarahinya. Tapi setiap kali aku memberinya uang, The dia film was menghilangkannya translated begitu saja. and Selalu narrated seperti by ini. M-Media. Kapan hidupku bisa menjadi lebih baik? Sistem. Apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Kamu punya satu kesempatan untuk meningkatkan skill. Kamu bisa meningkatkan mata halusinasi. Setelah ditingkatkan, efek halusinasi pada target akan menjadi permanen. Bagus. Kalau begitu tingkatkan untukku dengan cepat. Peningkatan selesai. Nenek, aku punya cara. Biarkan Paman Jianye berubah menjadi lebih baik.
Paman Jianye, dosa-dosa yang kau perbuat selama bertahun-tahun, sudah saatnya kau membayarnya. Ziwa Bin, bisakah kamu benar-benar membuatnya berubah? Nenek sudah tua, menggunakan keahlian secara langsung, mungkin akan membuatnya takut. Kita harus melakukannya dengan halus. Nenek, aku pernah bertemu seorang pendeta Tao sebelumnya, dan dia mengajariku pengobatan tradisional yang bisa membantu seseorang berubah menjadi lebih baik. Xiao Bin, jangan-jangan kamu benar-benar tahu ilmu Tao. Ya, kurasa begitu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku cepat. Ibu, aku adalah darah dagingmu sendiri. Ibu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba memukul pamanmu? Kamu akan menemui ajal yang mengerikan. Roh surgawi roh duniawi, balikkan hatinya, mengetahuinya dengan baik, hati nurani dan moralitas, kembalilah dengan segera. Kamu mengutukku. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Patuhi perintah ini segera. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Nenek, hal-hal yang kujanjikan padamu, pasti akan kupenuhi. Ibu, aku salah. Aku salah. Aku bahkan bukan manusia. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Ini semua salahku. Ya Tuhan, Kak Jianye, benar-benar sedang bertobat. Mantra Jiang Bin itu benar-benar berhasil. Aku tidak menyangka kamu bisa benar-benar berubah menjadi lebih baik. Cepat bangun. Sudah cukup kamu tahu kalau kamu salah. Ibu, biarkan saja aku tetap berlutut. Saat aku memikirkan hal-hal yang kulakukan sebelumnya, hanya dengan berlutut, aku bisa merasa tenang. Ibu, di masa depan, aku pasti akan berbakti kepadamu dan membuatmu bahagia setiap hari. Ya Tuhan. Anak yang baik. Jiang Bin, terima kasih. Semua ini berkat kamu. Nenek jangan berkata begitu. Kita adalah keluarga. Jangan terlalu formal denganku. Sepupu, kamu harus bangun juga. Selama kamu tidak bertindak seperti sebelumnya. Kita masih keluarga. Sepupu Qingci, aku bajingan. Seharusnya aku tidak mengatakan, kalian orang luar. Aku lebih rendah dari babi atau anjing. Baiklah. Semua itu sudah berlalu. Ngomong-ngomong, Jiang Bin, kamu sudah berada di kota besar selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah menemukan pasangan? Nenek. Sebenarnya aku, Nenek. Nenek. Aku mengharapkan restumu. Restu. Jiang Bin, pasanganmu adalah... Ya. Apa ini nyata? Apa aku sedang bermimpi? Ibu, aku harap ibu mau memberikan restu kepada kami. Apakah kamu dan Yaya sedang berkencan? Nenek, Yaya, dan aku. Kami benar-benar saling mencintai. Hanya saja, karena status hubungan kita, aku selalu menyembunyikan perasaanku. Tapi sekarang, karena kita tidak memiliki hubungan darah, aku berharap, Nenek kau bisa merestui kami. Kau boleh memukul atau memarahiku sesukamu, asalkan kau setuju dengan kami. Itu harus dihukum. Ibu, karena tidak ada hubungan darah. Aku akan menghukummu sekarang juga. Pergilah ke kantor catatan sipil dan urus surat nikah kalian. Mendaftarkan pernikahan. Ibu, lalu di masa depan, apakah dia harus memanggilku paman atau sepupu? Aku sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Karena kalian berdua sudah membulatkan tekad, cepatlah. Biarkan aku menggendong cicitku. Nenek, apakah maksudmu kau setuju? Jiang Bin, jika kamu tidak memperlakukan Yaya dengan baik, kami semua tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tepat sekali. Jika kamu berani menyakiti Yaya, awas saja aku akan merekam videonya dan membongkar kedokmu. Bagaimana mungkin? Jangan khawatir, aku pasti akan mengabdi padanya. Benar, Tante Yaya. Bagaimana dengan? Apa pendapatmu? Kamu sudah mengambil keputusan untukku. Bagaimana mungkin aku punya hak untuk keberatan? Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Ayo kita urus surat nikah kita sekarang juga. Ayo pergi.